Oke guys, uh, mengesampingkan dulu terkait dengan soal Kak Gita, soal netizen dan lain sebagainya. Aku di sini coba untuk mengutarakan pendapat aku pribadi soal feminisme. Kan pada saat udah saut-sautan nih, udah story itu mulai juga masukin soal gender. Jadi aku coba untuk ngebahas dari pandangan aku soal feminisme. Oke guys, terkait dengan feminisme, aku pribadi sebagai disclaimer lagi ya guys, aku cuman orang awam yang gak punya pengetahuan seluas orang-orang di luar sana. Jadi aku coba mengungkapkan pendapat aku tentang feminisme dari sudut pandang perempuan yang biasa-biasa aja, tapi aku coba untuk menyuarakan suaraku sendiri. Feminisme itu adalah sesuatu konsep yang dibawa oleh orang-orang barat masuk ke budaya kita, masuk ke negara kita dengan konsep yang sebenarnya tujuannya itu cukup tidak jelas menurutku. Yang diperjuangkan oleh kaum feminisme itu kan soal kesetaraan gender. Mereka pengen disetarakan dengan laki-laki, mereka pengen apa yang dimiliki oleh laki-laki juga bisa dimiliki oleh perempuan. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, mereka menganggap bahwa seharusnya kita juga bisa dong melakukan itu. Itu kaum feminisme. Dari pembicaraan awal bahwa aku tidak memahami dan tidak setuju dengan konsep feminisme, karena feminisme itu sebenarnya yang kalian kejar itu apa? Kalian mengejar soal konsep kesetaraan pada sesuatu yang memang sudah jelas tidak setara dan tidak bisa disetarakan. Nggak ada satu hal pun yang bisa membuat kita bersatu dengan laki-laki. Tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita setara dengan laki-laki. Tapi, disclaimer guys, bukan berarti kita nggak bisa setara, bukan berarti kita di bawah laki-laki, bukan. Cuman yang jadi masalah adalah panggung kita dengan laki-laki itu berbeda. Jadi kita nggak bisa setara. Aku cukup kayak bertanya-tanya sampai detik ini, aku masih tidak paham apa yang dari perempuan yang bisa setara dengan laki-laki. Dalam Islam, laki-laki kan memang bukan diarahkan lagi sih, diwajibkan untuk kerja, untuk berusaha. Perempuan pun diperbolehkan kok untuk kerja, untuk berkarir, untuk kalau misalnya perempuan kaum feminisme mengatakan bahwa kenapa cuma laki-laki yang bisa masuk ke pemerintahan. Siapa bilang? Perempuan juga bisa kok masuk ke pemerintahan. Perempuan juga bisa memimpin, perempuan juga bisa masuk ke DPR, MPR, perempuan juga bisa masuk ke kejaksaan, perempuan bisa melakukan apapun. Itu yang jelas guys. Di Indonesia, bahkan aku tidak pernah melihat aturan atau mendengar atau menyaksikan sendiri aturan menyatakan bahwa perempuan dilarang untuk kerja ini, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Itu dilarang, itu nggak pernah ada. Tapi kalau dibatasi itu ada. Kenapa harus dibatasi? Karena kita paham, maksudnya orang-orang itu paham, laki-laki itu paham, atau pemilik kebijakan itu paham bahwa fitrahnya perempuan bukan untuk melakukan pekerjaan ini, tapi pekerjaan yang lain. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Laki-laki dan perempuan itu nggak ada yang dibilang di atas, nggak ada yang dibilang di bawah, nggak ada yang dibilang perempuan lebih di atas, laki-laki di bawah, laki-laki di atas, perempuan di bawah. Itu nggak pernah ada, karena pada dasarnya, pada hakikatnya, perempuan dan laki-laki punya panggung yang berbeda. Jadi nggak mungkin ada yang lebih tinggi di antara mereka. Kalau misalnya perempuan A dengan perempuan B ada yang lebih tinggi, itu sudah jelas bahwa mereka di panggung yang sama. Jadi kelas mereka mungkin saja akan ada yang berbeda, level mereka ada yang berbeda. Tapi kalau perempuan dan laki-laki, itu jelas kita nggak bisa bandingkan dan kita nggak bisa setarakan karena panggung mereka berbeda. Kenapa panggung mereka berbeda? Karena fitrahnya memang berbeda. Coba untuk kita pikirkan ya, coba untuk kita amati bersama bahwa sejauh ini tidak ada konsep atau tidak ada pemikiran yang menentang bahwa laki-laki berpikir dengan logika dan perempuan lebih banyak berpikir memakai perasaannya. Maka lebih dominan dengan perasaannya dan laki-laki dominan dengan logikanya. Itu tidak ada yang pernah memperdebatkan itu. Dari situ saja, dari konsep itu saja sudah menjelaskan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan fitrahnya, hakikatnya memang sudah berbeda. Karena laki-laki lebih ke logika, perempuan lebih ke perasaan. Tapi bukan berarti semua perempuan
pakai perasaan. Contohnya aku tipe yang pakai logika juga, tapi yang beberapa keadaan, beberapa kondisi aku tetap kembali pada fitrah aku sebagai seorang perempuan yang lebih mengutamakan perasaannya. Tapi aku tipe yang logika loh. Aku yang tipe mikir, enggak deh, kalau misalnya kayak nggak masuk di akalku itu nggak akan pernah aku lakukan. Aku yang tipe logika loh. Aku yang tipe logika gini aja mikir bahwa perempuan laki-laki tuh nggak sama. Laki-laki dan perempuan ini punya panggung yang berbeda, tapi bukan berarti kalian nggak setara. Kalian setara dengan panggung kalian sendiri, dan laki-laki setara dengan sesama mereka di panggung mereka sendiri. Jadi tidak ada bahasan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak setara. Mereka setara dengan panggungnya masing-masing. Bukan soal kompetisinya, tapi soal bagaimana mereka untuk saling melengkapi dan mencoba melakukan perubahan. Apa sih yang sebenarnya diperjuangkan oleh kaum feminisme ini? Kan yang diperjuangkan sama kaum feminisme itu adalah soal kesetaraan. Mereka mau kedudukannya setara dengan laki-laki. Mereka mau sama dengan laki-laki. Mereka tidak mau dianggap lebih di bawah oleh laki-laki. Mereka tidak mau dianggap lemah. Mereka tidak mau dianggap berada di level yang lebih. Mereka nggak mau dianggap sebagai kaum yang tertindas, kaum yang lemah, kaum yang di bawah laki-laki. Mereka nggak mau itu. Makanya mereka mencoba untuk mengusung konsep kesetaraan gender. Mereka selalu membandingkan diri mereka dengan pria. Padahal menurut aku konsep perbandingan itu adalah dengan memenuhi beberapa syarat. Misalnya star mereka itu harus sama sehingga bisa untuk dibandingkan. Sesuatu yang bisa dibandingkan adalah mereka jenis yang sama, mereka punya star yang sama. Menurutku nggak masuk akal ketika yang dibandingkan adalah laki-laki dan perempuan. Coba deh lihat pertandingan olahraga, nggak pernah ada pertandingan yang menandingkan antara laki-laki dan perempuan. Itu nggak pernah ada, karena mereka memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan, karena mereka nggak sama. Laki-laki dan perempuan mau disetarakan, sedangkan jenis mereka tuh aja udah beda. Kalau si A dan si B punya star yang sama, itu bisa dibandingkan. Tapi kalau mereka tidak punya star yang sama, misalnya si A udah berkarya dari 2009, si B baru berkarya di 2020 misalnya, ya nggak bisa dibandingin dong. Lebih banyak karyanya yang 2009 mulai daripada yang 2020 mulai, karena startnya ini lebih awal, jadi dia punya karya yang lebih banyak. Itu nggak bisa dibandingin karena syaratnya nggak terpenuhi. Ngerti nggak sih maksudku? Ngerti nggak sih apa yang mau aku sampaikan? Bahwa sesuatu, ini penting ya guys, sesuatu yang bisa dibandingkan itu harus punya star yang sama, jenis yang sama, jumlah karya yang sama. Pokoknya mereka harus sama, persis mirip agar bisa dibandingkan. Itu guys. Jadi pada dasarnya semua di dunia ini nggak ada yang bisa dibandingkan, karena star kita nggak akan pernah bisa sama. Walaupun star kita sama, kemampuan kita nggak sama. Skill, pengetahuan, kemampuan, bakat alami dalam tubuh, potensi itu nggak ada yang sama dengan manusia yang lain. Jadi sudah jelas bahwa saya memahami bahwa di dunia ini nggak ada yang bisa dibandingkan. Oke guys, jadi itu dari aku, nggak ada yang bisa dibandingkan dalam dunia ini. Bahkan diri kita dengan masa lalu itu nggak bisa dibandingkan, karena masanya sudah beda. Itu nggak bisa dibandingkan. Tapi secara untuk pembelajaran diri kita sendiri secara pribadi, yang membandingkan diri dengan diri kita yang dulu dan sekarang itu jauh lebih baik daripada membandingkan diri kita dengan diri orang lain, apalagi membandingkan diri kita dengan laki-laki. Itu sudah jelas gak masuk akal. Oke.